Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da, yang dimuliakan oleh Allah, para guru, para dwija dimanapun panjenengan semuanya berada, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat nikmat kepada kita sekalian sehingga sampai hari ini kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat ma'asalam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para dwija, sedulur-sedulur yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Ramadan di tahun ini, maka sepatutnya lah kalau kita selaku seorang muslim mengetahui atau lebih memahami diri bagaimana atau apa makna puasa di dalam bulan Ramadan. Para dwija yang saya hormati, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para dwija yang saya hormati, sebetulnya makna puasa dalam Islam terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, bahwa puasa tidak hanya sekedar untuk menahan lapar, dahaga, dan semua yang membatalkan puasa. Namun, pada intinya bahwa puasa itu adalah ibadah yang komprehensif untuk tujuan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping ketakwaan, puasa juga bisa untuk mengendalikan diri dari nafsu, bisa untuk sarana penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs, yang selanjutnya bisa merupakan menimbulkan empati sosial, dan selanjutnya lagi bisa digunakan atau sebagai sarana latihan kejujuran dan keikhlasan. Dan biasanya ini yang ditunggu-tunggu adalah untuk kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Para pemirsa
para dwija, sedulur-sedulurku para guru yang saya hormati, mari kita sama-sama pahami bahwa puasa tujuannya seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi adalah tujuan pertama dan utama adalah peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum bagi kita semuanya. Setiap Jumat kita diingatkan oleh wasiat para khotib bahwa setiap hari kita harus mempertahankan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti takut kepada Allah, yakni menjalankan semua perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat Al-Baqarah tadi, puasa ini diwajibkan oleh Allah kepada kita dengan tujuan, dengan muara akhir untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Uniknya para saudara sekalian, bahwa kewajiban puasa ini hanya ditujukan bagi orang-orang yang beriman saja. Ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau di hatinya tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin orang tersebut akan melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, sudah saya sebutkan tadi bahwa puasa ini merupakan sarana untuk pengendalian diri dan nafsu. Orang yang berpuasa akan berlatih untuk menahan amarah, menahan emosi, menahan pikiran-pikiran yang membuat dirinya stres, membuat dirinya galau, dan lain-lain. Juga mengekang hawa nafsu. Kata orang Jawa, mekek babakan hawa songo. Di mana di dalam tubuh kita itu ada 9 lubang, 9 babakan yang biasanya menimbulkan atau sebagai penyaluran nafsu kita. Ada 2 mata, ada 2 lubang hidung, ada 2 lubang telinga, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang disinyalir tempat-tempat kita biasanya meluapkan nafsu kita sebagai manusia. Jadi di bulan puasa ini kita digunakan atau bisa digunakan untuk pembelajaran pengendalian diri dan nafsu. Yang selanjutnya, sedulurku sekalian para dwija yang saya hormati, puasa bisa digunakan sebagai sarana penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa kita. Setahun kita bergelut dalam aktivitas sehari-hari, tentu dalam aktivitas sehari-hari itu kita bisa terkontaminasi oleh hal-hal negatif, oleh hal-hal yang jelek, oleh hal-hal yang kotor dalam menjalankan tugas, dalam bekerja, dalam bergaul, dan lain-lain. Nah, di dalam bulan Ramadan ini saat kita puasa, kita bisa merenungkan diri, mensucikan jiwa kita, mengembalikan titik jiwa kita ke titik nol, menrestart keadaan jiwa kita kembali nol untuk kita lanjutkan setelah Ramadan nanti, sehingga jiwa kita menjadi lebih tenang. Ini pelajaran yang kita bisa ambil dari makna puasa dalam Islam di bulan Ramadan ini.
Selanjutnya, para sedulurku sekalian, para dwija yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa di bulan Ramadan ini mendidik kita untuk berempati sosial. Artinya, saat kita puasa, kita melaksanakan atau kita merasakan bagaimana sakitnya lapar, bagaimana sakitnya haus, bagaimana seseorang jika dalam dirinya tidak ada energi, kita akan lemas. Nah, kita masih beruntung puasa seharian, kemudian iftar di maghrib, ditambah lagi dengan kita berbuka, memasukkan energi baru melalui makanan. Saudara-saudara kita yang kurang beruntung, puasa selamanya. Bahkan waktunya berbuka tidak ada yang digunakan untuk berbuka. Dan disinilah timbul empati. Dengan puasa Ramadan, kita akan lebih peka sosial kita. Kita akan lebih peka dan mudah berbagi kepada saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita, yang tidak seuntung kita. Jadi itu pelajaran kita bahwa di bulan puasa ini rasa empati kita dibangkitkan untuk lebih peduli kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, para guru dan para dwija dimanapun panjenengan semua berada. Selanjutnya, puasa di bulan Ramadan ini merupakan latihan kejujuran dan ikhlas. Kejujuran juga melatih kedisiplinan. Contoh saja, waktunya imsak itu sudah kita tidak digunakan untuk menahan tidak boleh makan dan minum lagi. Sudah, setelah itu kita meskipun tidak ada orang, tidak ada siapapun, kita sudah tidak boleh atau mengekang diri untuk menahan makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Di sanalah letak kejujuran. Di siang hari, di meja makan kita ada makanan, ada minuman, dan itu halal dari rezeki kita beli. Tetapi karena kita jujur melaksanakan puasa, kita tidak mau menyentuh, bahkan tidak mau, apalagi memakannya, menyentuhnya saya tidak, ya. Dan itu kita lakukan dengan ikhlas, artinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kita dilatih untuk menjadi jujur, untuk menjadi ikhlas, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Para dwija yang saya hormati, yang terakhir, karena memang terbatasnya waktu, yang terakhir bahwa makna puasa dalam Islam yaitu kesehatan, baik kesehatan fisik dan kesehatan mental. Setahun kita isi perut kita terus dengan makanan, minuman, dan sebagainya. Kadang-kadang kita selingi dengan puasa sunnah, Senin dan Kamis, puasa-puasa sunnah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di 2 hari menjelang Idul Adha. Tetapi banyak yang masuk dalam perut kita daripada dikosongkan. Nah, di bulan Ramadan ini kita berpuasa sebulan penuh, mulai dari imsak sampai dengan maghrib. Nah, ini merupakan dari sisi kesehatan, saat perut kita kosong, badan kita mengeluarkan racun-racun, detoksifikasi. Nah, racun-racun yang ada dalam tubuh kita yang menumpuk selama setahun saat kita tidak berpuasa.
Jadi kesempatan di bulan Ramadan sebulan penuh ini badan kita direstart ulang, jadi disehatkan ulang dengan perintah Allah untuk berpuasa, sehingga racun-racun yang menumpuk di dalam tubuh kita akan terkeluarkan atau dikeluarkan oleh kegiatan kita puasa di siang hari di bulan Ramadan ini. Sekaligus mental kita dididik dengan disiplin, dididik dengan kejujuran, dididik dengan untuk mensucikan jiwa, dididik untuk mengendalikan diri, sehingga muara utamanya adalah la'allakum tattaqun. Dan inilah saudara-saudara sekalian, dengan simpulan bahwa puasa Ramadan ini merupakan tarbiyah, merupakan sarana pendidikan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua akan menempati tataran ketakwaan kepada Allah setingkat lebih tinggi daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Dan juga merupakan puasa di bulan Ramadan ini adalah menfilter atau menyaring, bahkan membuang jauh-jauh hal-hal negatif yang ada pada diri kita, sehingga di akhir bulan Ramadan kita menjumpai Idul Fitri, jiwa kita kembali suci seperti kita baru dilahirkan dari rahim ibu di saat kecil itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.